Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wilianto. Teman-teman, kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang kemarin, yaitu fungsi dasar dari komponen fuel injection di fiction ya, di fiction. Kemarin kita sudah bahas yang di max dan FID atau throttle body ini. Nah, kita yang selanjutnya adalah pembahasan tentang CPS atau crank position sensor. Nah, teman-teman, di CPS ini letaknya di magnet ya, di blok sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa komponen utama. Adapun untuk fungsi dari CPS ini adalah yaitu memberikan sinyal listrik kepada ECU. Jadi ini nanti CPS itu ngirim sinyal ke ECU untuk mendeteksi nih sudut crank dan putaran mesin. Jadi dia akan membaca sudut crankshaft. Jadi posisi pistonnya itu di berapa nanti. Ya. Nah, ini untuk digunakan sebagai inputan atau input data pada pengapian. Ini juga berlaku di sistem injeksi yang lainnya, baik di Honda, bahkan di mobil, bahkan di common rail atau yang di diesel. Kemudian di sini ada tambahan mendeteksi putaran mesin dengan akurat. Jadi dia juga bisa membaca putaran mesin dengan akurat. Kemudian setelah dia mendeteksi sudut crankshaft, dia akan atau ECU akan mengatur durasi injeksi bahan bakar dan waktu pengapian bersama-sama masukan dari TPS dan air intake pressure sensor atau yang kemarin yang di throttle body itu. Jadi ini akan sebagai inputan ke ECU bersamaan dengan yang di throttle body tadi. Untuk apa? Untuk menentukan nih durasi injeksi dan sebenarnya ini ada tambahan jumlahnya. Ya, sebenarnya durasi juga mempengaruhi jumlah bahan bakarnya. Kalau dia itu durasinya lama, cenderung kuantitinya itu juga akan lebih banyak. Kalau yang di sistem injeksi yang lain, yang di common rail itu bisa diatur berapa kali dia nyemprot. Ya, mungkin dia sebelum TMA atau sebelum titik mati atas, dia kalau di bensin itu nyemprotnya sekali saja. Nah, kalau yang di common rail bisa 2 atau 3 kali. Bahkan setelah TMA, ya, setelah top, kemudian dia turun, itu ada ledakan tambahan lagi untuk efisiensi. Nah, kalau yang di sini kita fokus, dia mengatur durasi injeksi. Nah, keuntungnya apa? Nah, respon mesin, akselerasi dan kemampuan start yang sangat baik. Kenapa? Karena dia penyemprotannya atau bahasa gampangnya itu ledakan pada ruang bakar itu bisa lebih akurat, ya, bisa lebih akurat, tinggal disetting nanti sebelum TMA itu seberapa derajat. Misal 7 derajat, ya dia akan lebih lebih akurat, ya. Oke. Kemudian di crankshaft position sensor ini, di CPS ini terdapat lubang-lubang ini ya, yang di magnetnya ini. Nah, ini digunakan sebagai pick up coil. Nah, di sini ada komponen kalau yang di sini tadi. Nah, ini ada pick up coil. Nah, ini yang digunakan untuk mendeteksi pick up rotor atau bahasa gampangnya itu benjolannya lah. Ya, benjolannya di sini ada beberapa. Nah, kalau kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Setiap benjolan di sini itu 30 derajat jaraknya lah. Kemudian ada satu di sini, itu celahnya ini ada di 60 derajat. Nah, ini digunakan untuk apa? Ya, ini digunakan untuk mereset. Yang mereset ECU bahwasanya ini sudah satu putaran. Ya, jadi ketika dia membacanya dalam satu putaran itu, misalnya ini dalam satu ini 30 derajat ada besi, 30 derajat ada besi. Nah, pick up coil dia akan menerima sinyal per 30 derajat. Kemudian yang di sela-sela yang di sini, ini pick up coil kok membaca 60 derajat. Oh, berarti dia akan ngirim sinyal ke ECU dan ECU akan membaca ini 60 derajat.
berarti dia sudah satu putaran. Kalau sudah satu putaran, nah nanti tinggal ditentukan di sudut pengapiannya, ya di sini nanti dikalkulasi oleh ECU. Jadi dikalkulasi oleh ECU. Nah dia mengirimkan di sini. Kalau kita lihat di sini, nah ketika pick up coil dilewati gigi pick up rotor, ya, yang benjolan di sini, nih benjolan di sini, nah, arus AC terkirim ke ECU. Jadi awalnya arus AC dulu ya. Jadi arusnya di sini AC karena ini di sini ada semacam magnet, kemudian di sini itu pick up coil itu semacam lilitan. Lilitan karena ada besi di sini, maka lilitan ini akan menghasilkan arus kecil. Nah, arus kecil ini dia akan ngirim sinyal menuju ke ECU. Ya. Nih, pada 60 derajat terjadi jeda sinyal. Nah, ini digunakan untuk mereset atau mengetahui bahwasanya dia si crankshaft itu sudah berputar satu kali putaran. Ya, ini untuk memastikan bahwasanya dia tidak terlewat. Karena kalau dia 30-30 terus, ya tidak ada jeda di 60 derajat ini, maka si ECU akan bingung, loh ini sudah satu putaran, dua putaran, tiga putaran, atau berapa kali putaran, dia akan bingung. Akan tetapi jika di sini ada 60 derajat, nah ini digunakan agar dia tahu, oh ini sudah satu putaran, ya seperti itu. Kemudian, nah ini ketika yang pertama tes itu di akhir langkah di sini, dia akan ngirim sinyal AC masuk ke regulator. Ya, masuk ke regulator. Setelah masuk regulator, dia akan masuk ke ECU. Setelah masuk ECU, ya, karena dia di sini itu per 30 derajat tadi ada, maka dia akan membaca, dikelola si ECU. Dia akan mendeteksi, oh 30 derajat yang keberapa? Misal di sini yang di lubang di sini itu TMA. Berarti kalau dia di sini ini sebelum TMA. Nah, maka ketika di akhir langkah di sini, nah, dia akan dibaca, oh saya akan menyemprotkan sebelum TMA, ya kurang sedikit 5 derajat misal. Maka setelah dia menerima sinyal yang terakhir di sini, ya, maka ECU langsung mengkalkulasi. Oh berarti ini sudah satu putaran satu pick up rotor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika ini ketemu benjolan yang ke-10, maka ECU akan mendeteksi, oh ini sudah ke-10, berarti saatnya saya mengirim sinyal ke satu, ke injektor, yang kedua ke coil. Jadi dia membacanya dia yang terakhir di sini, atau sesuai dengan kalkulasinya. Nah, ketika ini sudah terbaca yang terakhir, tes ini TMA, maka dia akan reset lagi. Ketika sudah di sini, dia akan ngirim sinyal ke injeksi. Untuk apa? Untuk menyemprotkan. Kenapa? Karena dia posisinya sudah TMA. Ya, ini di sini. Nah, sudah TMA, mendekati TMA, mohon maaf, mendekati TMA atau sebelum TMA, dia disemprotkan di sini jeder. Setelah disemprotkan, di sini juga ada berbarengan mengirimkan sinyal ke ignition coil. Untuk apa? Untuk mengaktifkan pengapian. Nah, ini ketika ini diaktif. Jeder. Nah, ini bareng. Jadi ketika mendekati TMA, ini akan aktif secara bersamaan. Ini nyemprot, jeret. Bukan bersamaan. Ini nyemprot dulu, kemudian ini dia pengapian akan aktif. Jadi, tapi selisihnya bisa dibilang ya kecil sekali, hanya sepersekian detik. Apalagi kalau RPM tinggi, maka mungkin 0,0 detik lah. Jadi sangat cepat sekali. Cuman di pembahasan kali ini, jadi CPS di sini fungsinya adalah menentukan sudut pengapian. Ya, bahasanya sederhana, menentukan sudut pengapian atau memberikan informasi sudut pengapian kepada ECU. Ya, saya ulangi, CPS itu berfungsi untuk mengirimkan sudut pengapian ke ECU. Ya. Ini untuk yang pertama, walaupun nanti ada yang lainnya juga yang di sini. Tapi cenderung yang di CPS fungsinya untuk memberikan sinyal posisi crankshaft dan menentukan, si ECU akan menentukan seberapa besar sudut pengapiannya. Mau disetel di 7 derajat, nah itu tergantung yang di ECU-nya. Ya, tergantung di ECU-nya.
Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami terkait dengan fungsi dari CPS. Sederhananya seperti yang saya sampaikan tadi, dia membaca sudut ini, kemudian dia mengirimkan sinyal ke ECU, ECU akan mengolah untuk menentukan sudut pengapiannya. Kalau di sini terjadi masalah, maka sudut pengapian juga akan bermasalah. Ketika sudut pengapian bermasalah, maka motor akan rusak ya atau tidak nyaman dan lain sebagainya. Ini juga bisa dikalkulasi lebih lanjut atau di modif-modif yang lainnya juga bisa. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima, bisa dipahami, sehingga jika terjadi masalah pada komponen ini, kita ketika memahami cara kerjanya, maka kita bisa untuk mengantisipasi atau melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Demikian, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.